Selamat datang di dunia baru. Dunia di mana revolusi menjadi tonggak perubahan dan inovasi menjadi mata uang kita. Di tengah hiruk-pikuknya dunia, tercipta suatu gerakan yang tak terbendung. Sebuah gerakan besar yang siap mengubah pandangan kita tentang masa depan. Setiap langkah yang kami ambil merupakan representasi dari sebuah tekad demi menjemput cahaya masa depan. Bersatu membangun semangat baru, bercengkrama dengan inklusif agar dapat bergerak secara progresif. Karena kami agen perubahan. Menjadi seorang mahasiswa tidak hanya tentang menjalani perkuliahan secara formal. Namun menjadi mahasiswa berarti mengemban tanggung jawab besar dalam berbagai aspek. Kita dituntut untuk menjalankan tridharma perguruan tinggi, dituntut untuk bisa menjadi agent of change, serta dituntut untuk bisa menjadi pondasi sebuah bangsa. Oleh karena itu, tentunya seorang mahasiswa harus mampu berpikir kritis, harus mampu memiliki soft skill maupun hard skill yang mumpuni, serta memiliki jiwa kepemimpinan. Untuk menjawab tantangan ini, BE-HMTE hadir sebagai wadah bagi warga HMTE untuk mengembangkan potensi mereka dalam berorganisasi, melahirkan pemimpin baru, serta mengasah soft skill maupun hard skill agar mampu bersaing. Oleh karena itu, tahun ini BE-HMTE membawakan visi, yaitu terwujudnya Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro yang mampu bergerak progresif dalam mendorong potensi warga Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro dengan pendekatan secara inklusif agar mampu menghasilkan HMTE unggul. Dari visi tersebut, maka kami memiliki misi dalam hal mewujudkan visi yang telah ada. Yang pertama, menciptakan lingkungan kerja BE-HMTE yang inklusif dengan melibatkan seluruh anggota untuk menentukan arah tujuan BE-HMTE. Yang kedua, mengembangkan potensi dari warga HMTE dengan mengembangkan fasilitas sesuai dengan kebutuhan maupun minat dan bakat warga BE-HMTE. Yang ketiga, mengembangkan BE-HMTE yang adaptif sesuai dengan kondisi maupun situasi yang ada dengan memperhatikan kebutuhan dan relevansi yang ada. Organisasi seringkali dianggap sudah tidak relevan. Padahal jika ditarik kembali, banyak sekali value yang dapat kita ambil sebagai mahasiswa. Oleh karena itu, perlu terjadi perombakan dalam sistem yang ada di Ormawa sekarang agar tetap mampu relevan dengan perkembangan zaman. Maka dari itu, cita-cita kami dalam transformasi ini kami tuangkan menjadi sebuah nama kabinet, Revolusi Biru. Halo KMHMTE, perkenalkan, nama saya Raffi Adiata, selaku Sekretaris Jenderal BE-HMTE Kabinet Revolusi Biru 2024. Sekretaris Jenderal memiliki tanggung jawab terhadap kebutuhan dan pengembangan internal organisasi BE-HMTE dan juga memiliki tugas pengawasan terhadap aspek-aspek fungsional, operasional, dan juga finansial terhadap kinerja internal BE-HMTE. Dan ini dia Sekretariat Kabinet. Biro Bendahara merupakan biro yang bertanggung jawab dalam segala hal yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan BE-HMTE berupa UNPAD, mengatur regulasi anggaran, pendapatan, dan pengeluaran baik secara internal maupun secara eksternal. Biro Administrasi dan Kesekretariatan merupakan biro penyangga bagi seluruh kegiatan yang dijalankan oleh HMT yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan administrasi, pencegahan, serta pemeliharaan uang hiburan dan inventaris BE-HMTE. Biro Kewirausahaan HMTE berfungsi untuk menjalankan bisnis wirausaha untuk pemasukan BE-HMTE. Maka dari itu, kami memiliki 3 broker. Yang pertama, aparel wajib. Yang kedua, Taya Shop. Dan ketiga, e-planner. Dan kami memiliki satu fungsi utama, yaitu fungsi sosial. Biro Pio memiliki tujuan yaitu untuk mendorong pertumbuhan individu dan juga organisasi secara keseluruhan. Biro Pio juga memiliki tujuan yaitu untuk memaksimalkan potensi SDM dan juga memiliki dampak positif untuk tujuan BE-HMTE.
Biro Pio memiliki 5 proker, yaitu Kabinet Tonowan, Upgrading BE, Close Gate, dan juga raport internal. Pio memiliki 2 fungsi, yaitu media internal dan juga pendampingan. Halo Kemah HMTE, perkenalkan saya Trichandra Afiliansyah sebagai Kepala Bidang Mahasiswaan Kabinet Revolusi Biru 2024. Bidang kemahasiswaan hadir untuk pembentukan mahasiswa dan organisasi sebagai sistem pengadar kemahasiswaan, mengekskalasi dalam kegiatan sosial, lingkungan, dan advokasi, serta senantiasa mampu bersikap adaptif, resilient, dan proaktif dalam mendukung potensi yang beragam di BE HMTE. Departemen Kaderisasi merupakan suatu departemen di mana fokus utamanya adalah penurunan nilai dan budaya yang ada di HMTE 4. Departemen Kaderisasi juga berperan sebagai konseptor dan fasilitator untuk upaya pemenuhan sistem pengkaderan dan pengembangan sumber daya manusia agar terbentuknya sistem pengkaderan yang berkelanjutan dan mampu memberikan perubahan dalam pemecahan masalah yang berkaitan. Departemen Kaderisasi juga mempunyai proker dan fungsi, yaitu Kita mempunyai magneto, LKTE, apresiasi dan juga upgrading. Kita juga mempunyai fungsi, yaitu kita akan melakukan proses kaderisasi, mengkaji konsep pengkaderan. Lalu kita akan melakukan kegiatan yang menunjang keahlian anggota. Lalu kita juga melakukan benchmarking tentang proses kaderisasi kepada lembaga kaderisasi lainnya. Departemen Minat dan Bakat. Departemen Minat dan Bakat merupakan salah satu departemen yang dibawahi oleh bidang kemahasiswaan Kabinet Revolusi Biru. Departemen Minat dan Bakat juga memiliki fokus untuk mewadahi dan mengembangkan segala aspek minat dan bakat dalam bidang non-akademik. Oke, Departemen Minat dan Bakat juga mempunyai beberapa program kerja eventual, antara lain Superfund Electro Competition dan Electro Sport and Art. Dan beberapa program kerja fungsional, antara lain konten MIBA, pendampingan lomba, serta pengefektifan dan pengawasan KKM. Departemen PPI adalah departemen yang fokus pada penerapan pengetahuan yang telah kami pelajari di teknik elektro untuk masyarakat dan juga menganalisis dan mengkaji isu-isu yang relevan. Kedua hal ini bekerja sama untuk menyediakan pandangan, solusi, dan aksi yang relevan dan efektif. Dengan program kerja Electro Study Issue, Electro for Education, dan kita memiliki fungsi yaitu 2. Yang pertama, Action Elektro dan pendampingan PPK Ormawa. Halo Kemah HMTE, perkenalkan, saya Syafa Luki selaku Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi BHMTE Kabinet Revolusi Biru 2024. Bidang Komunikasi dan Informasi hadir untuk memastikan terjalinnya komunikasi yang baik dengan berbagai pihak eksternal dan internal, serta mewujudkan informasi yang efektif, akurat bagi Universitas Pajajaran dan Indonesia. So, ini dia Kominfo Crew. Departemen Media Informasi merupakan departemen yang memiliki tujuan utama, yaitu publikasi informasi menjadi branding bagi HMTE itu sendiri. Departemen Media Informasi menjadi gerbang utama bagi warga yang benar untuk mengetahui informasi terkini dan menjadi wajah untuk pihak luar mengetahui lingkungan dari HMTE FIPA 4. Kami memiliki 4 proker, Magazine of Electrical Engineering, Company Profile, Foto Studio Elektro, Dicap Elektro. Dan kita memiliki 2 fungsi, yaitu pemberdayaan website dan publikasi sosial media. Departemen Relasi merupakan departemen yang tugas pokok dan fungsinya adalah untuk menjaga, membentuk, dan menjalin relasi baik dalam prodi, alumni, sivitas akademika, maupun lembaga lainnya yang dapat menunjang jalannya BHMTE. Departemen Relasi yang memiliki 8 proker, 5 diantaranya merupakan proker fungsional, yaitu informasi UKT, informasi beasiswa, apresiasi kepanitiaan, alumni manajemen, dan partnership. Dan 3 diantaranya merupakan proker eventual, yaitu University Explore, Safari Hima, dan Disnatalis. Halo semuanya, nama saya Raden Alvito Radit Ngangga. Saya dari Teknik Elektro Angkatan 2022. Saya di sini sebagai Kepala Bidang Engineering HMTE FIPA 4 Kabinet Revolusi Biru.
Bidang engineering mewadahi minat dan bakat mahasiswa dalam berprestasi dan berinovasi. Dengan kata lain, bidang engineering bergerak untuk peningkatan mutu prestasi serta pengembangan inovasi untuk mewujudkan warga HMTF MIPA Unpad yang lebih proaktif, prestatif, dan inovatif. This is engineering. Pengembangan, pendelegasian, serta pengencetan dari aspek akademis serta aspek prestasi yang berada di bawah naungan HMTE Universitas Pajajaran, itulah tugas dari Departemen Keilmuan. Pada tahun ini, Departemen Keilmuan memiliki 4 proker yang akan terus dikembangkan, yaitu tutor, pelatihan keilmuan, pelatihan KTI, dan juga P3L. Namun terdapat satu proker baru, yaitu TRI, Teknologi Research and Innovation, dan juga terdapat 2 fungsi, yaitu fungsi pengarsipan materi kuliah dan soal, dan juga branding IEEE. Departemen Keprofesian adalah departemen yang dibawahi oleh bidang engineering yang berfokus menjadi wadah warga HMTF MIPA Unpad untuk persiapan dunia pasca kampus dan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di bidang teknik elektro dan teknologi masa kini. Lalu ada program kerja di Departemen Keprofesian, yaitu ada 3. Yang pertama ada fungsi wadah, kedua Electronic College, dan ketiga ada innovation. Lalu ada satu fungsi, yaitu pemeliharaan teknologi. Penggerak utama di balik inovasi dan pembawa cahaya revolusi. Bahu-membahu dalam kebersamaan kami menjembatani jurang antara asa dan realita. Kami menghimpun, mengembangkan, dan mewujudkan mimpi-mimpi yang belum tercapai. Inilah saatnya kita melangkah maju dengan setiap impian kita dan menghantarkannya pada kenyataan. Sambutlah transformasi, sambutlah inovasi. Bersama-sama kita bangun masa depan yang cemerlang dan membawa dampak positif pada dunia. Menjadi daya untuk setiap perubahan, terus bangkit hadapi rintangan. Revolusi untuk bangsa.